seri berikutnya. Kali ini kita pengen bahas soal bola. Kenapa gue pengen bahas Yaya Toure di seri pertama gue soal sepak bola ini? Ada dua alasan. Yang pertama itu adalah gue rasa Toure adalah penggerak yang menjadi tonggak transformasi berubahnya City dari klub yang dibilang noisy neighbors oleh MU menjadi klub yang diperhitungkan yang akhirnya juara setelah mereka puasa sekitar 40 tahun. Jadi waktu itu City kan disebut dengan panggilan noisy neighbors. Nah, gue rasa panggilan itu lebih kepada sindiran alih-alih kepada julukan yang emang appropriate untuk klub kayak City. Karena dibanding MU, City jarang banget juara, pemainnya juga banyak yang nggak begitu terkenal pemain MU, jadi julukan itulah yang menjadi stigma jelek terhadap City. Nah, Toure itu pemain yang gue rasa di antara 3 atau 4 pemain yang sebaya dengan dia, yang masuk ke dalam program besar dari City untuk mentransformasi itu menjadi klub yang besar. Jadi bersama dengan Edin Dzeko, terus Alexander Kolarov, terus Milner, dia adalah gue rasa yang paling berpengaruh yang menjadi tonggak transformasi dari Man City. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah Toure ini skillnya komplit. Dia pernah main jadi gelandang bertahan waktu dia di Barcelona, sampai di akhirnya digantikan oleh Busquets. Terus dia juga pernah main sebagai pemain belakang. Dia pernah main sebagai attacking midfielder. Dan gue rasa range dari gaya bermainnya dia, terus skill yang dia punya, itu lumayan komplit. Yang kalau gue harap sih dengan nonton ini, kita jadi agak termotivasi lah untuk main keluar, terus berkeringat di sepak bola. Nah, jadi dua alasan itu yang gue pakai untuk mau ngebahas Toure di YouTube pertama gue untuk seri sepak bola ini. Oke, ada banyak karakter yang gue rasa melekat di Toure yang membuat dia sangat oke untuk jadi pemain yang legend. Jadi FYI, waktu kemarin Toure pensiun di Man City, itu ada semacam selebrasi, ada semacam penghormatan yang diberikan ke dia karena dia sudah dianggap sebagai legend di Man City. Sampai salah satu lokasi training di Man City itu dinamakan Yaya Toure oleh pemiliknya Man City. Oke, jadi alasan pertama itu adalah dia itu sebagai pemain tengah, dia adalah first line of defense. Artinya apa? Artinya dia adalah orang pertama yang berusaha untuk menghapus serangan dari lawan. Jadi sebagai pemain bertahan, pemain tengah bertahan, tugasnya adalah untuk dapat menghalau serangan awal sebelum dia masuk ke pertahanan timnya dia. Nah, ada beberapa atribut yang membuat Toure bagus banget posisi ini. Pertama, dia punya postur yang tinggi besar. Yang kedua, dia punya intuisi untuk bisa nebak arah bola. Nah, jadi dua hal itu yang membuat Toure sangat ideal untuk bermain sebagai box-to-box midfielder. Yang kedua, kelebihan Toure itu adalah dia punya short pass atau passing through yang oke banget. Passing through di PS itu kayak segitiga L1 ya. Nah, Toure ini pemain yang punya kemampuan untuk ngasih short pass dan pass through yang sangat oke. Dia punya visi yang oke sebagai pemain tengah. Dia tahu gimana kondisi temannya. Dia tahu pergerakan yang akan dilakukan oleh temannya, sehingga short pass dan passing through yang dilakukan yang dibuat oleh Toure itu sangat berkualitas.
Poin berikutnya yang membuat Toure ini sangat oke itu adalah kemampuan lompasnya dia. Jadi sebagai pemain yang nge-bridging antara bertahan dan depan, Toure harus kreatif untuk menentukan kapan dia akan ngelakuin short pass dan kapan dia harus ngelakuin long pass. Nah, ketika Toure ngelakuin long pass yang dilakuin sangat berkualitas, baik dari sisi timingnya dan penempatan posisi untuk teman-temannya. Nah, gue rasa hal ini agak lumayan hilang nih ketika Toure udah pensiun dari City. Jadi karena filosofi Guardiola tuh lebih kepada short pass yang cepat, jadi semacam mereka terlalu dominan di tengah atau dominan dalam ball positions, tapi kurang kreativitas untuk ngasilin long pass, sehingga banyak momen ketika City itu menguasain ball positions, tapi pada akhirnya seri atau kalah. Nah, hal ini yang menjadi pembeda ketika Toure masih gabung di Man City. Ya, waktu gabung di Man City, dia bisa ngelakuin shifting dari kapan dia harus ngelakuin short pass dan kapan dia harus ngelakuin long pass. Berikutnya adalah positioning. Jadi pemain tengah seperti Toure, di mana dia punya mobilitas yang tinggi untuk membantu serangan dan membantu pertahanan, harus punya positioning yang tepat kapan dia harus shifting antara dua role itu. Dan dari statistik yang dimiliki oleh Man City, diketahui bahwa Toure ini memiliki ball positions yang tinggi dibanding teman-temannya. Gua rasa hal ini terkait dengan yang pertama, kemampuan dia untuk melakukan positioning, dan yang kedua adalah dia mau jemput bola. Nah, hal ini yang bagus banget di Yaya Toure yang gue rasa penting untuk di-mention. Poin berikutnya adalah dribbling dan body contact. Nah, hal yang menarik dari Toure adalah dia besar, tapi dia punya skill dribbling yang mantap banget. Jadi kalau misalnya pada umumnya ya pemain besar seperti back Virgil van Dijk, terus mungkin ada si back kacur tuh Harry Maguire. Nah, dia badan besar tapi nggak punya kemampuan dribblingnya oke. Tapi Toure adalah satu dari sedikit orang yang punya badan tinggi besar tapi punya skill dribbling yang oke banget. Dan yang kedua, dengan badan besar itu ngebantu dia untuk punya body contact ketika harus pepet-pepetan dengan lawannya dia. Jadi hal ini yang gue rasa unik di Yaya Toure yang membuat dia stand out dibanding teman-temannya sama pemain tengah yang lain. Poin berikutnya adalah long range shot. Jadi sebagai pemain tengah yang juga tugasnya adalah menyerang, penting untuk dia untuk punya long range shot skill yang mumpuni. Nah, yang kita lihat dari Toure sangat punya skill ini. Banyak gol-gol yang diciptakan, yang di-create atau dihasilkan dari second line. Jadi dari jarak yang lumayan jauh, beberapa meter di balik garis, dia bisa menghasilkan tendangan dengan akurasi yang sangat mantap dan dengan power yang sangat oke. Nah, gue rasa mungkin ini ada hubungannya sama kakinya dia. Jadi pemain besar itu kan punya kelebihan bahwa dia punya kaki yang panjang, atau kalau misalnya di fisika tuh ya, momen yang dihasilkan untuk orang yang punya lengan yang panjang, lengan kaki yang panjang itu akan lebih gede dibandingkan dengan orang yang kaki pendek. Nah, Toure memanfaatin banget kelebihannya itu sehingga tendangan yang dihasilkan punya power yang sangat mantap. Nah, terus yang lain adalah placing shot. Sebenarnya ini agak mirip sama poin sebelumnya, tapi long range shot itu biasanya pakai sisi luar kaki, sisi punggung kaki, sehingga dia tendangan itu lebih menghantam dan lebih kencang. Tapi kalau misalnya placing shot itu dia pakai kaki dalam. Jadi bola itu dia lebih pelan, tapi dia punya tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu agak sulit sih pas gue ngebedah dua ini, karena kalau dari gol-gol yang gue perhatiin, tendangan Toure untuk yang pressing shot itu dihasilkan dari jarak yang lumayan jauh.
Jadi kalau pada umumnya orang-orang itu placing shotnya pada jarak yang pendek ya, tapi di kasus yang Toure, waktu dia ngelakuin placing shot itu dari jarak yang lumayan jauh dari garis penalti lawan, tapi punya power dan akurasi yang sangat oke. Jadi gue agak lumayan mix dari antara dua poin ini, tapi kalau saya melihat gol-golnya, gue bisa ngerti kenapa gue agak bingung untuk ngebagi antara long range shot dengan placing shot. Oke, jadi mungkin itu yang bisa gue jelaskan ke teman-teman semua kenapa Yaya Toure adalah salah satu idola gue sepak bola. Oke, mudah-mudahan dalam video ini kita termotivasi untuk main keluar, berkeringat, dan sedikit ninggalin kebiasaan kita untuk main HP, sosial media. Ayo kita main bola.